Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami, yaitu analisis faktor eksploratory atau FA pada adopsi ChatGPT, pendekatan komputasi Python, mengungkap dimensi utilitas, pengalaman pengguna, dan risiko. Sebelum kita masuk ke materi, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Atta Rakin Syira dengan 3 digit NIM terakhir 264. Saya Muhammad Raffi Ramadan dengan 3 NIM digit terakhir 257. Oke, latar belakang kenapa kita mengambil ini yaitu era demokratisasi AI dan tantangannya. Fenomena saat ini yaitu ada adopsi masif generatif AI atau ChatGPT mengubah landscape pendidikan tinggi. Fenomena yang kedua, ada mahasiswa beralih dari sekedar pencari informasi menjadi kolaborator AI. Masalahnya yang kita temuin adalah penelitian terdahulu terpaku pada model THM kaku, teori driven. Nah, masalah yang kedua, ada sering mengabaikan dimensi gelap seperti resiko halusinasi AI dan etika. Nah, solusi dari kami yaitu menerapkan pendekatan indukatif atau data driven melalui algoritma exploratory faktor analisis atau FA yang membiarkan pola data membentuk struktur dimensinya sendiri secara organik tanpa dipaksa oleh asumsi teori yang kaku. Tujuan peneliti mendekonstruksi kompleksitas persepsi kognitif mahasiswa terhadap adopsi generatif AI dengan menerapkan algoritma exploratory factor analysis atau EFA berbasis komputasi Python guna mengidentifikasi dan memvalidasi struktur dimensi laten yang terbentuk secara organik, mulai dari utilitas pragmatis hingga kesadaran kritis terhadap resiko etika, sehingga menghasilkan model pengukuran yang memiliki presisi statistik tinggi dan reliabilitas yang teruji secara matematis. Masuk metode yang kita gunain yaitu validasi statistik modern. Desain yang kita ambil yaitu kuantitatif exploratory. Sumber data yang kita ambil dari dataset Hansen et al. 2023 Utah State University. Terus engine yang komputasi yang kita pakai itu bukan SPSS melainkan Python, yaitu Pandas dari data cleaning dan preprocessing untuk data cleaning dan preprocessing, faktor analyzer yaitu untuk uji KMO, Bartlett dan ekstraksi faktor, NumPy, kalkulasi manual, validitas kediskriminan. Keunggulannya yaitu transparansi analisis dan presisi matematis tinggi dibanding software GUI konvensional. Nah, ini yang pertama masuk dari hasil satu yaitu kelayakan data, apakah data valid untuk dianalisis. Kaiser Meyer Olkin atau KMO itu dari data yang kita ambil memiliki nilai 0,787, kategorinya meritorious yaitu sangat baik. Terus Bartlett test of specificity-nya yaitu signifikan, p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulannya itu matriks korelasi antar item sangat kuat, data layak untuk difaktorkan. Nah, jadi KMO yang dari hasil data kita, KMO-nya memiliki hasil 0,7867 atau dibuat 0,787. Bartlett testnya yaitu 4088. Hasil keduanya ada ekstraksi faktor menentukan dimensi optimal. Metode yang kita ambil prinsipal komponen analisis atau PCA. Dasar penentuannya itu equivalence-nya terdapat 3 komponen dengan nilai lebih besar 1. Script plot terlihat patahan tajam, elbow pada faktor ketiga. Keputusannya itu mengekstraksi 3 faktor dominan. Nah, ini dari hasil script plot kita. Ini masuk hasil ketiga yaitu struktur dimensi 3 pilar persepsi mahasiswa. Setelah rotasi Varimax terbentuk 3 kelompok. 1. Faktor 1
utilitas akademik, yaitu pertama item efisiensi tugas, produktivitas, kecepatan informasi. Yang kedua interpretasi, aspek pragmatis atau fungsi. Terus lanjut faktor 2, pengalaman penggunaan. Yang pertama item kemudahan akses antarmuka, habis itu interaktif, intuitif. Yang kedua interpretasi, aspek teknis atau kenyamanan. Terus faktor ketiga resiko dan etika. Yang pertama item privasi, plagiarisme, ketidakakuratan data. Yang kedua interpretasi, aspek kewaspadaan atau awareness. Ini yaitu ini hasil uji validitas dari kita membuktikan kekokohan model dari parameter pertama reliabilitasnya. Hasilnya itu konsistensi alfanya lebih dari 0,7 dari semua faktor, statusnya konsistensi tinggi. Parameter yang kedua ada validitas konvergen, AV-nya lebih dari 0,5, statusnya valid. Validitas parameter yang ketiga validitas diskriminan, AV-nya korelasi antar faktor. Jadi statusnya terpenuhi. Poin pentingnya berdasarkan kriteria Fornell-Lecker, dimensi resiko terbukti valid sebagai konstruk yang terpisah dari kemudahan. Terus masuk ke ini dari hasil uji validitas kami, yaitu cross B alpha untuk faktor 1-nya 0,92, cross B alpha untuk faktor 2-nya 0,97, cross B alpha untuk faktor 3-nya 0,98. Yaitu ada. Terus masuk ke matriks korelasi antar faktornya. Faktor 1 ketemu faktor 1 yaitu 1, faktor 2 ketemu faktor 1 0,03, faktor 3 ketemu faktor 1 0,01, faktor 1 ketemu faktor 2 0,03, faktor 2 ketemu faktor 2 1, faktor 3 ketemu faktor 2 0,01, faktor 1 ketemu faktor 3 minus 0,01, faktor 2 ketemu faktor 3 0,01, faktor 3 ketemu faktor 3 yaitu 1. Nah, masuk ke pembahasannya. Apa artinya data ini? Pragmatisme versus idealisme. Mahasiswa mengadopsi ChatGPT terutama karena fungsinya bukan sekedar ikut tren. Terus literasi digital matang, terbentuknya faktor risiko secara mandiri menunjukkan mahasiswa tidak buta teknologi. Mereka sadar akan bahaya halusinasi AI namun tetap menggunakannya dengan hati-hati. Lanjut implikasi, institusi pendidikan tidak perlu melarang AI melainkan memperkuat regulasi etika karena mahasiswa sudah memiliki kesadaran dasar. Nah, kesimpulan yang kita ambil, yang pertama ada dari penerapan algoritma FA berbasis Python berhasil memetakan struktur kognitif mahasiswa secara presisi. Yang kedua, ditemukannya juga 3 dimensi valid, utilitas, kemudahan, dan resiko. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian ini terbukti robust, kokoh secara statistik, dan siap digunakan untuk penelitian lanjutan seperti SEM atau CFA. Nah, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.